Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita masih di Ustaz Menjawab dan tadi sempat terpotong Ustaz berkaitan dengan penembakan di New Zealand ya kemarin. Mungkin Ustaz lanjutkan kemarin. Ya, terkait dengan penembakan yang kemarin terjadi di masjidnya. Jadi memang si pelaku dari awal sudah merencanakan. Iya. Dan yang menarik di sini di koran-koran di Australia dan di New Zealand itu disebut gunman. Lelaki bersenjata gitu, atau orang bersenjata gitu. Enggak disebut teroris. Tidak disebut teroris. Belakangan baru di media-media mainstream di Indonesia disebut teroris. Tapi tetap tidak disebut teroris Kristen. Ya, tapi kalau misalnya pelakunya brewoan, pakai peci, bajunya gamis, rajin ke masjid, nah itu rasa-rasanya seluruh media di seluruh dunia itu akan memblow up luar biasa. Iya. Nah, kenapa kemudian ini bisa terjadi? Ya? Sekali lagi berkaitan dengan istilah jihad yang dipakai oleh terminologi yang dipakai oleh orang-orang kafir yang membenci Islam. Mereka kemudian mencoba menyamakan istilah ajaran jihad ini dengan terorisme. Maka ketika terjadi tindakan yang sama oleh negara-negara lain, oleh umat agama lain, itu kemudian terminologi ini tidak dipakai. Mereka tidak kemudian mengatakan bahwa ini perintah agamanya gitu. Betul. untuk melakukan pembunuhan dan pematian. Apa yang dilakukan oleh Israel, ya, Yahudi Israel di Palestina, mereka menembaki anak-anak dan wanita Palestina setiap hari. Bahkan Palestina dijuluki dengan the big prison in the world gitu. Jadi penjara terbesar di dunia gitu, karena di sana tidak ada aturan. Ya. Kaum muslimin dibantai setiap hari di sana. Itu tindakan terorisme yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh misalnya Amerika itu ketika menginvasi Irak dan sampai hari ini udah lebih dari 2 juta rakyat Irak terbantai, itu juga tidak disebut tindakan teroris. Oleh karenanya hati-hati dengan penggunaan terminologi seperti ini, karena seringkali ya, apalagi kalau yang kemudian menggunakan itu adalah Barat ya, tentu dengan ideologi yang mereka punya, itu sedari awal mereka menggunakan standar ganda. Ya, mungkin Ustaz ada yang ingin interaktif nih, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ya wa'lah ya, saudara salam. Tafadhal. Silakan wa'lah. Itu sudah ada mendudukkan Istilah kafir. Iya. Sebenarnya tadi kata NU baik dengan orang Islam. Yang berhancurkan kafir orang NU. Sedangkan Nabi tak pernah perbedaan orang Islam dengan orang kafir pada salat. Jadi orang yang tidak salah itu kafir. Itu kata Nabi. Ya. Bukan kata wale. Ya. Jadi itu kata Nabi itu hadis paling rahim Abu Hurairah. Ya. Jadi jangan kita tidak pada waktu pelaju lalu terpulai istilah kafir tidak boleh mengatakan kafir itu, yang tidak boleh yang mengatakan istilah kafir itu orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Supaya Al-Quran itu dapat dimensor. Itu orang-orang terlibat PKI tahun 55. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga bernada keras nih kritikan beliau ya kepada orang-orang yang mempersoalkan kembali istilah kafir yang sudah disebut sebagai bagian tadi ma'lum din bil darurah atau ma'lum bil Islam bil darurah. Ya, gimana nih komentar Ustaz? Ya, terima kasih kepada Wa'lah atas salam di Darussalam ya, masukan beliau. Iya. Bahwa yang harus kita pahami bahwa memang dari NU sendiri, bahkan Yai Hashim Asy'ari itu di dalam kitab beliau itu Al-Irsyad As-Sari fi Jami' Musnafahat Syekh Hashim Asy'ari, itu di situ beliau menjelaskan bahwa wahai manusia, wa ya ayyuhan nas bainakumul kufar qad mala'u baqa'al bilad.
di antara kalian ada kaum kafir yang tinggal di berbagai wilayah di seluruh dunia. Artinya apa? Pendiri NU sendiri menyebut orang-orang di luar Islam itu adalah orang kafir. Gitu. Nah, tapi kenapa kemudian di level tanfiziahnya sekarang, bawah-bawahnya sekarang itu terjadi ya, upaya-upaya pendistorsian Islam ya, di kalangan mereka gitu, bahkan dengan klaim bahwa mereka adalah organisasi terbesar di Indonesia gitu. Maka kita harus paham bahwa terlalu banyak memang sekarang kepentingan-kepentingan yang masuk ke sana gitu. Ya, sehingga tepat seperti Wa'lah katakan tadi bahwa emang itu istilah nabi, istilah yang berasal dari syariat. Nah, gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita perdebatkan lagi gitu, menghabiskan energi kaum muslimin sebenarnya. Tapi kenapa kemudian penting untuk kita tanggapi supaya tidak salah ya. Sebagian kaum muslimin melihat bahwa ini kan yang ngomong ulama, ini kan yang ngomong adalah organisasi Islam. Ya, sehingga ada benarnya yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Nah, ini yang kemudian perlu kita koreksi, yang perlu kita luruskan bahwa tidak benar istilah terminologi kafir itu bisa digantikan dengan istilah yang lain ya, non muslim ataupun non apa gitu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri menyebut satu surat khusus yang membahas tentang itu. Ini surat Al-Kafirun. Nggak bisa kita ganti dengan surat non muslimun gitu kan. Ya. Karena itu sudah menyalahi syariat gitu. Di dalam ayat-ayatnya juga banyak disebutkan istilah kafir gitu kepada orang-orang yang tidak meyakini Allah, tidak meyakini Rasulnya, atau tidak kemudian meyakini risalah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, risalah Islam, atau bahkan tadi disebutkan orang-orang yang kemudian menghina gitu, ya, menistakan risalah Islam ataupun kedudukan Allah, ya. Menggugat kedudukan Allah, benar nggak Allah itu Al-Khaliq, itu pencipta dan seterusnya, itu bisa salah-salah bisa jatuh kafir. Makanya juga dalam perdebatan mantik itu terkadang itu hal-hal yang seperti ini sampai diperdebatkan. Ya, makanya Islam sangat menghindari penggunaan diskusi-diskusi mantik ya, ataupun para ulamanya yang disebut dengan ahli kalam itu membahas masalah akidah. Karena ini persoalan yang sudah fix, yang sudah jelas gitu. Oleh karenanya wajar kemudian di dalam Piagam Madinah sendiri ya, atau As-Sahifah Al-Madinah, Rasulullah SAW mengklaim ya, yang mereka klaim bahwa tidak ada kata kafir di dalam Piagam Madinah ya. Ini kan lucu gitu. Ketika mereka sebutkan bahwa di dalam Nabi sendiri di dalam Piagam Madinah tidak menyebut kata kafir. Ada kata yang Rasulullah di pasal 14 itu, wala yaqtulul mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiron ala mu'min. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain. Nah, seorang mukmin tidak boleh pula membunuh mukmin dan membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Jadi di situ Rasulullah sebutkan hanya dua istilah. Orang yang beriman, mukmin, dan orang yang tidak beriman, ya ini kafir, selesai. Gitu. Jadi kalau ada yang klaim bahwa kemudian di dalam Piagam Madinah itu tidak ada kata-kata kafir, ini di pasal 14 disebutkan. Jadi itu sekali lagi saya katakan bahwa itu upaya untuk melakukan pendistorsian, pengkaburan terhadap ajaran-ajaran Islam. Jadi kita harus kemudian harus senantiasa paham ya bahwa serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak yang anti Islam ya, musuh-musuh Islam hari ini bertubi-tubi. Ya, baik serangan fisik, serangan pemikiran, serangan ideologi, dan ini lagi-lagi terjadi ketika kaum muslimin tidak ada yang namanya seorang pelindung. Gitu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut al-imamu junnah. Nah, gitu. Jadi imam itu adalah junnah, itu pujian sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab itu junnah itu perisai. Perisai itu artinya dia melindungi ya, siapa saja. Ya. Apa saja gitu yang ada di balik dia. Artinya apa? Dia punya kedudukan yang mulia, yang begitu agung. Gitu. Maka Rasulullah menyebut al-imamu junnah. Imam atau pemimpin ya, atau dalam terminologi syariat disebut khalifah, itu adalah junnah gitu. Pelindung. Dia melindungi ya orang-orang kaum muslimin yang ada di belakang dia. Gitu. Nah, hari ini tidak ada. Kaum muslimin tidak ada pelindung itu.
Ya, kalau kita saksikan kemarin bagaimana begitu mudahnya gitu orang-orang kafir memasuki masjid kaum muslimin dengan membawa senjata dan menembaki semua secara membabi buta yang ada di dalam masjid. Itu betapa kaum muslimin sekarang tidak ada yang melindungi. Ya. Perempuan-perempuan muslimah, ya, pengungsi-pengungsi Suriah kalau kita baca itu di internet, berapa banyak di antara mereka yang diperkosa, yang dizolimi. Jadi luar biasa. Akibat dari tidak adanya jundah, tidak adanya seorang pelindung kaum muslimin. Maka dalam Islam pelindung ini yang disebut dengan oleh Rasulullah SAW dan juga para khulafaur rasyidin dengan istilah khalifah. Dan khalifah ini bukan hanya istilah yang nanti bisa digantikan dengan presiden, bisa digantikan dengan istilah lain misalnya raja ataupun yang lain. Tapi khalifah ini mengandung makna khas bahwa dia bertugas untuk melindungi kaum muslimin, menjalankan pemerintahan Islam dengan berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kalau hari ini ada orang-orang tertentu yang berlindung di balik undang-undang, bahwa kan undang-undang nggak melarang ya, mengganti istilah kafir ini dengan non-muslim. Betul, karena undang-undang kita hari ini bukan undang-undang Islam. Kalau undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah udah jelas bahwa aturan yang dipakai adalah aturan yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, istilahnya juga harus menggunakan istilah Islam. Jadi ini juga bukti yang kesekian kalinya bahwa kaum muslimin hari ini tidak bisa hidup di bawah aturan yang tidak lahir dari akidah mereka. Ibarat ikan, kaum muslimin sekarang dipaksa untuk bertahan di daratan. Ya tentu tidak akan kuat. Betul. Tidak akan kuat. Kenapa? Karena habitatnya itu ada di air. Habitatnya ada di air. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa Aceh TV, ini menjadi bukti yang kesekian kali, pelajaran bagi kita bahwa kaum muslimin hari ini membutuhkan institusi yang satu. Kaum muslimin membutuhkan seorang imam yang mengurusi urusan mereka. Tentu dengan Islam, bukan dengan yang lain. Gitu. Dan dia bukan dikontrak, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun, kemudian nanti digantikan, bukan. Jadi hubungan antara pemimpin dalam Islam itu dengan rakyatnya itu bukan hubungan kontrak kerja, gitu. Maka kalau hubungan kontrak kerja, nanti ketika dia habis masa kontraknya, dia pencitraan lagi, kampanye lagi supaya dipilih lagi. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Seorang pemimpin itu dia tidak digaji oleh rakyat, tapi diberikan tunjangan ya sesuai dengan kemampuan negara, gitu. Dan kewajiban dia bukan melaksanakan hukum atau undang-undang yang dihasilkan atau dibuat oleh rakyat, oleh manusia, tapi dia menjalankan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, bagaimana mungkin bisa dijalankan? Apakah ada sejarahnya? Ada. Bahkan 1300 tahun lamanya kaum muslimin hidup di bawah naungan Islam. Tahun 1453 ketika masa kegelapan di Eropa, kaum muslimin sudah memiliki senjata terhebat waktu itu, ya, yang sekarang masih ada di museum London, diserahkan oleh Raja Saudi kepada Inggris, gitu. The Basilica Cannon namanya. Jadi sebuah meriam raksasa yang berat pelurunya saja sampai 680 kilo, hampir 1 ton, jadi setengah ton lebih. Waktu itu berhasil memporak-porandakan dan menghancurkan Bizantium atau Romawi Timur, ya, Konstantinopel. Nah, itu tahun 1453 ketika di Barat sedang mengalami masa kegelapan. Gitu. Dan peradaban ini ya, telah berdiri selama berabad-abad dan mampu menginspirasi Eropa untuk bangkit. Jadi kalau hari ini Eropa itu bangkit dengan teknologi yang luar biasa, inovasi yang luar biasa, maju, nah itu semua dilatari oleh, diinspirasi oleh peradaban Islam. Ya. Kalau kita baca buku-buku sejarawan yang dikarang oleh sejarawan Barat yang jujur ya mengakui itu, mereka mengakui bahwa kebangkitan Eropa, kebangkitan Barat itu diinspirasi atau dilatar belakangi oleh dunia timur, yakni Islam. Ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita hari ini bisa bangkit, umat Islam bisa bangkit dari keterpurukan ya di seluruh dunia, ya. Maka satu-satunya jalan dengan kembali mengambil ajaran Islam itu. Jangan kita kemudian pisah-pisah.
kita ambil sebagian, kemudian buang sebagian yang lain. Ambil masalah sholat, masalah haji, masalah NTCR, nikah, talak, rujuk, cerai, ya, zikir, ya, berzanji dan lain-lain. Ya. Tapi kita meninggalkan hukum pemerintahannya, kita meninggalkan sistem ekonomi Islamnya, kita meninggalkan sistem sosial, kita meninggalkan sistem peradilan Islam dan lain-lain. Gitu. Inilah yang terjadi ketika kita kemudian memilah-memilih. Gitu. Yang enak-enak kita ambil, ya sebagian yang lain kita buang. Gitu. Seperti halnya yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ayat 85. Di situ kemudian Allah mencela gitu. Orang-orang yang mengambil sebagian isi dari Al-Qur'an dan meninggalkan sebagian yang lain. Gitu. Afala yang dulu apakah kalian ingin mengambil sebagian isi dari Al-Qur'an? Afatu'minu ba'dal kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi dan kafir kepada sebagian yang lain. Jadi lagi-lagi Allah menggunakan istilah kafir di sini. Ya. Istilah yang menyebutkan bahwa kalau Anda tidak beriman kepada sebagian isi Al-Qur'an yang lain berarti kafir gitu. Ya. Jadi sudah jelas. Jadi sebagian saja bisa Allah sebutkan kafir, apalagi tidak mengimani secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam ayat ini peringatan bagi kaum muslimin supaya tidak mengambil Islam setengah-setengah. Gitu. Supaya tidak menjadi Islam yang moderat. Nah, gitu. Selama ini kita diajarkan, jadilah Islam yang moderat, tidak terlalu fanatik terhadap Islam, nanti jadi fundamentalis, nanti jadi radikal. Gitu. Padahal perintah Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa ambil Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, jangan moderat, gitu, jangan pilih-pilih gitu. Nah dengan begitu kemudian kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah, kehidupan yang Islam yang kemudian Allah turunkan menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi kalau hari ini Islam tidak menjadi rahmatan lil alamin, bukan Islam yang salah, tapi tentu kita umatnya yang masih memilih-milih dalam menjalankan syariat Allah ini. Ya. Seperti itu ya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang panjang lebar tadi dibahas berkaitan dengan istilah kafir, bahwa memang istilah kafir ini adalah istilah yang sudah bagian dari Islam, yang sudah tidak bisa lagi diotak-atik oleh siapapun, ulama sekalipun, karena memang itu bagian dari minal Islam bid-darurah, ya kan? Bagian dari Islam yang sudah semestinya, ya, yang tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Ustaz, ini juga perlu penjelasan bahwa kalau kita lihat dari kenyataan yang terjadi di zaman Rasulullah sendiri, ya kan, bahwa orang-orang kafir itu ada di Mekah dan ada di Madinah, ya. Jadi kalau orang-orang kafir yang ada di Mekah itu bahasa yang sering disampaikan itu adalah musyrikun, ya kan. Sementara yang ada di Madinah itu diistilahkan dengan ahlul kitab. Ya, karena memang ahlul kitab secara khusus yang ada di Madinah itu adalah Yahudi. Ya. Karena kalau Nasrani itu berasal dari Yaman. Yahudi Najran. Ya. Nah, jadi perbedaan antara musyrikun dan dengan ahlul kitab ya, itu bisa disampaikan mungkin Ustaz. Karena memang kalau kita lihat di antara dari orang-orang yang menerima pengikut Nabi dahulu ketika di Abyssinia, ya, di Ethiopia adalah orang-orang Nasrani. Padahal mereka itu tidak beragama Islam, ya. Dan akidah mereka juga pasti bertentangan dengan akidah Islam. Mereka itu Trinitas, kita tauhid. Nah, jadi Ustaz melihat apakah tidak ada kemungkinan untuk misalnya toleran dengan istilah non-muslim tadi, karena istilahnya gini, istilahnya ternyata terbukti dalam sejarah sendiri bahwa umat Islam dahulu diayomi, dilindungi oleh orang-orang yang non-Islam, dan dalam sejarah itu pun tidak ada wallahu a'lam, saya tidak tahu persis bagaimana lengkapnya. Yang jelas Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi utusan kaum muslimin di Abyssinia itu menjelaskan konsep Islam secara keseluruhan kepada Raja Abyssinia. Gimana ini Ustaz? Ustaz Hafiz Abdurrahman
MA itu dalam kitab beliau menjelaskan definisi. Menurut saya itu yang cukup mewakili bahwa apa itu Islam. Beliau jelaskan Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ sekaligus membatasi agama yang tidak diturunkan oleh Allah itu bukan Islam. Itu berarti ada agama lain. Nah, pokoknya salah satunya adalah Islam yang diturunkan Allah. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama yang bukan kepada Nabi Muhammad itu bukan agama Islam. Gitu. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, definisi ini menjelaskan bahwa ada agama lain yang Allah turunkan. Itu yang pertama, selain Islam, yakni ada Nasrani dan ada Yahudi, itu yang sama-sama agama samawi. Maka di dalam Al-Quran terminologi dua agama ini disebut dengan istilah ahlul kitab. Nah, sementara agama lain, agama dunia selain agama samawi, itu agama dunia, agama buatan manusia. Ada Konghucu, ada Hindu, Buddha, ada waktu itu musyrikun, itu orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Kabarnya ada 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dan juga di dalam Ka'bah. Dinamai dengan nama-nama orang-orang soleh. Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan lain-lain itu. Nah, mereka menyembah itu. Maka Rasulullah menyebut mereka adalah kaum musyrikun. Ada juga Majusi, sama musyrikun. Mereka menyembah api abadi yang ada di Irak, dan lain-lain. Nah, baik Ustaz, nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini.